Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper review dari 3 jurnal yang sudah kami pilih dan dibuat makalah dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan dan Pertanian Menggunakan Metode Berbeda. Perkenalkan, nama saya Zaki Fikri dengan NIM H1D 023035. Perkenalkan, saya Raffi Firman Murtada dengan NIM H1D 023008. Perkenalkan, nama saya Mufali dengan NIM H1D023042. Saya Eka Bintang Wicaksono dengan NIM H1D023054. Saya dari Gibran dengan NIM H1D023060. Oke, yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan publik dan sektor pertanian. Pemerintah dan institusi terkait mulai beralih ke sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang adalah sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian atau masalah dengan lebih mudah dan cepat. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat proses penanganan pengaduan. Selain itu, sistem informasi pertanian juga menjadi solusi penting dalam mendukung para petani dalam mengakses informasi yang relevan, seperti harga komoditas, cuaca, dan teknik pertanian terbaru. Dengan adanya sistem ini, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan produktivitas mereka. Dalam pengembangan sistem informasi, pemilihan metode pengembangan perangkat lunak yang tepat sangat penting agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada 3 metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu ada Software Requirement Specification atau SRS dengan Waterfall Model, Rapid Application Development atau RAD, dan Prototype Model. Masing-masing metode memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan jenis proyek yang dikerjakan. Misalnya, Waterfall Model cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil, RAD untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, dan Prototype Model untuk proyek yang memerlukan interaksi intensif dengan pengguna. Penelitian ini menganalisis 3 proyek, yaitu Sipodang menggunakan Waterfall Model, kemudian ada Duta Tani yang menggunakan RAD, dan sistem pengaduan Dinas Perhubungan Kalimantan Barat yang menggunakan Prototype Model. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas dan kelebihan masing-masing metode dalam pengembangan sistem informasi berbasis web dan mobile, memberikan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat 3 metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain, yang pertama Waterfall Model, yang kedua Rapid Application Development atau RAD, dan Prototype Model. Waterfall Model bersifat linear dan bulan, cocok untuk proyek dengan kebutuhan awal dan tidak kedua, tapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, RAD berfokus pada iterasi cepat dan melibatkan pengguna secara aktif. Dia proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Sementara itu, yang ketiga, Prototype Model menekankan pembuatan model awal atau prototype untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum pengembangan secara penuh. Ini sangat efektif untuk proyek yang memerlukan interaksi intensif dari pengguna. Ketiga metode ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Waterfall Model sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. RAD cocok untuk proyek yang membutuhkan kecepatan dan adaptabilitas. Dan yang ketiga, Prototype Model cocok untuk proyek yang memerlukan validasi pengguna secara intensif. Pemilihan metode yang tepat bergantung kepada karakteristik proyek dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini didasarkan pada studi literatur dari 3 jurnal yang membahas metode pengembangan perangkat lunak dalam sistem informasi pengaduan dan pertanian. Sipodang, sistem pengaduan berbasis Android, dikembangkan menggunakan pendekatan SRS dan Waterfall
model dengan tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Teknologi yang digunakan adalah PHP dan Kotlin dengan fokus pada dokumentasi yang baik dan standar IEEE. Duta Tani, sistem informasi pertanian berbasis website dibangun menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD dengan iterasi cepat, prototyping, dan feedback pengguna. Teknologi yang digunakan adalah PHP dan MySQL. Menekankan fleksibilitas dan kecepatan pengembangan. Lalu yang terakhir ada sistem pengaduan Dinas Perhubungan Kalimantan Barat dikembangkan dengan prototipe model, melibatkan interaksi langsung dengan pengguna melalui pembuatan mock-up dan pengujian iteratif. Teknologi yang digunakan adalah PHP, HTML, dan CSS dengan fokus pada memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna sebelum implementasi penuh. Baik, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi penelitian terhadap 3 metode pengembangan perangkat lunak, waterfall model, rapid application development atau ADI, dan prototype model menunjukkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. SRS dan waterfall model yang diterapkan dalam pengembangan si Podang menghasilkan dokumentasi yang lengkap dan terstruktur, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil. Namun, metode ini kurang fleksibel terhadap perubahan dan memerlukan waktu pengembangan yang relatif lama. Untuk selanjutnya, RAD yang digunakan dalam pengembangan Duta Tani memungkinkan pengembangan yang cepat melalui iterasi dan umpan balik pengguna, ideal untuk proyek dinamis. Tantangannya adalah koordinasi tim dan tim yang ketat dan kebutuhan akan pengembangan berpengalaman. Untuk selanjutnya yaitu prototype model diterapkan dalam sistem pengaduan Dinas Perhubungan Kalimantan, memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui iterasi dan umpan balik langsung. Namun metode ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai desain akhir yang stabil. Jadi secara keseluruhan waterfall model cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap. RAD untuk proyek yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas, dan prototype model untuk proyek memerlukan interaksi intens dengan pengguna. Pemilihan metode ini tergantung pada karakteristik proyek dan kebutuhan pengguna. Setelah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya mendapat kesimpulan berdasarkan kajian terhadap 3 metode pengembangan perangkat lunak dalam sistem informasi pengaduan dan pertanian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode pengembangan sangat bergantung pada karakteristik proyek dan kebutuhan pengguna. Waterfall model cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan jelas sejak awal, karena metode ini menawarkan dokumentasi yang lengkap dan proses pengembangan yang terstruktur. Namun, metode ini kurang fleksibel terhadap perubahan, sehingga tidak ideal untuk proyek yang dinamis. Rapid Application Development atau RAD menawarkan fleksibilitas tinggi dan pengembangan yang cepat melalui pendekatan iteratif, sehingga sangat efektif untuk proyek yang membutuhkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Namun, RAD memerlukan koordinasi tim yang ketat dan integrasi sistem yang baik untuk menghindari ketidakkonsistenan. Sementara itu, prototype model sangat efektif dalam memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan ekspektasi pengguna, karena melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangan melalui iterasi berulang. Namun, metode ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai desain akhir yang stabil, terutama jika terdapat banyak perubahan yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, tidak ada metode yang paling unggul secara mutlak. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kompleksitas proyek, tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan, dan keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan. Berikut adalah jurnal-jurnal yang kami gunakan. Di sini ada implementasi software requirement specification dan waterfall model pada si Podang berbasis Android oleh Mursalim.
Yang kedua ada Development of Dutani Website Using Rapid Application Development oleh Delima, Rosa, Halim, Budi Santosa, dan Joko. Yang ketiga ada model prototype sebagai metode pengembangan perangkat lunak pada sistem informasi pengetahuan umum oleh Melinda Eva Raja Sabarudin dan Dewi Fitriani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pernyataan dan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.